Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Mulyana Endarti dengan NIM 2342014 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Pembelajaran perilaku. Jadi, teori pembelajaran perilaku ini mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus ini adalah rangsangan dari lingkungan, baik internal maupun eksternal. Sedangkan respon adalah reaksi fisik terhadap stimulus tersebut. Jadi, teori ini berorientasi pada hasil yang konkret dan dapat diukur tanpa melibatkan aspek kesadaran atau struktur mental. Jadi, menurut Ivan Pavlov, pada akhir tahun 1800-an dan awal 1900-an, ilmuwan Rusia Ivan Pavlov dan rekan-rekannya mempelajari proses pencernaan pada anjing. Jadi, selama penelitian ini, para ilmuwan memperhatikan perubahan dalam waktu dan laju air liur hewan-hewan. Pavlov juga mengamati bahwa jika daging diletakkan di dalam atau di dekat mulut anjing yang lapar, anjing itu akan mengeluarkan air liur karena daging memicu respon ini secara otomatis tanpa pelatihan atau pengkondisian sebelumnya. Jadi, daging tersebut sebagai stimulus tanpa syarat. Demikian pula karena air liur ini disebut sebagai respon tanpa syarat. Jadi, Pavlov melakukan eksperimen dengan anjing untuk mengamati proses pencernaan. Ia juga menemukan bahwa anjing ini tidak hanya mengeluarkan air liur saat makanan disajikan, tetapi juga ketika mendengar suara-suara atau melihat tanda-tanda yang diasosiasikan dengan makanan, seperti bunyi bel. Dari sini, Pavlov menyimpulkan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui manipulasi lingkungan. Selanjutnya, menurut B.F. Skinner, jadi teori pengkondisian operan ini menyatakan bahwa perilaku seseorang akan lebih mungkin terjadi ketika ia diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan. Dan sebaliknya, perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan akan cenderung berkurang. Jadi, Skinner ini berpendapat bahwa belajar adalah proses adaptasi yang melibatkan perubahan perilaku sebagai respon terhadap lingkungan. Skinner juga mengusulkan bahwa perilaku refleksif ini hanya mencakup sebagian kecil dari semua tindakan. Skinner mengusulkan kelas perilaku lain, yang ia beri label perilaku operan Coreno. Perilaku tersebut ini beroperasi pada lingkungan tanpa adanya rangsangan yang tidak terkondisi, seperti makanan. Karya Skinner ini difokuskan pada hubungan antara perilaku dan konsekuensi yang menyenangkan. Jadi, individu tersebut akan lebih sering melakukan perilaku tersebut. Penggunaan konsekuensi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan akan mengubah perilaku, sering disebut sebagai pengkondisian operan. Skinner ini terkenal karena pengembangan dan penggunaan kotak Skinner, sebuah perangkat yang berisi peralatan yang sangat sederhana untuk mempelajari perilaku hewan. Selanjutnya, prinsip pembelajaran perilaku. Yang pertama ini ada penguat. Jadi, penguat ini adalah konsekuensi apapun yang memperkuat, yaitu meningkatkan frekuensi suatu perilaku. Perhatikan bahwa efektivitas penguat harus dibuktikan. Kita tidak dapat berasumsi bahwa konsekuensi tertentu adalah penguat sampai kita memiliki bahwa itu memperkuat perilaku untuk individu tertentu. Penguat ini juga terbagi menjadi dua, yaitu penguat primer dan penguat sekunder. Penguat primer ini untuk memenuhi dasar manusia, sedangkan penguat sekunder ini
yang memperoleh nilainya dikaitkan dengan penguat primer atau penguat sekunder mapan lainnya. Penguat positif dan penguat negatif. Jadi, penguat yang paling sering digunakan di sekolah ini adalah penguat positif yang mencakup pujian, nilai, dan bintang. Namun, suatu perilaku juga diperkuat jika konsekuensinya adalah pelarian dari situasi yang tidak menyenangkan atau cara untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak menyenangkan. Istilah penguat negatif sering disalahartikan sebagian hukuman, seperti dalam saya memberi penguatan negatif kepadanya karena terlambat dengan menyuruhnya tinggal di rumah selama jam istirahat. Selanjutnya, penghukum. Jadi, konsekuensi yang melemahkan perilaku disebut penghukum. Perhatikan bahwa ada kendala yang sama dalam definisi hukuman seperti dalam definisi penguatan. Jika konsekuensi yang tampaknya tidak menyenangkan tidak mengurangi frekuensi perilaku yang diikuti, itu belum tentu merupakan penghukum. Selanjutnya ada hukuman presentasi. Hukuman presentasi ini adalah jenis hukuman yang digunakan untuk memberikan konsekuensi negatif kepada individu. Biasanya di dalam konteks pendidikan, bentuk hukuman ini melibatkan penggunaan tindakan yang tidak menyenangkan atau rangsangan yang tidak disukai, seperti meminta siswa untuk menulis kalimat tertentu berulang kali. Contohnya itu kayak saya tidak akan mengganggu kelas dan itu ditulis sebanyak 100 kali, atau bentuk lain seperti cacian atau bentakan. Yang kedua ada hukuman penghapusan. Hukuman penghapusan ini merujuk kepada kondisi yang dimana seseorang telah melakukan perbuatan pidana tidak dapat dijatuhi hukuman karena adanya alasan-alasan tertentu yang diatur dalam hukum. Jadi di dalam konteks hukum pidana ini, Indonesia, penghapusan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang membagi alasan penghapusan pidana menjadi dua kategori. Yang pertama, alasan pembenaran, dan yang kedua ada alasan pemaaf. Baik, itu adalah hasil paparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.